Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novis Daningrum, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep penyakit diare. Sebelum saya mulai, saya akan membacakan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada saya Novis Daningrum, yang kedua ada Lintang Lila, yang ketiga ada Alvin Maulana, yang keempat ada Ima Dwi Prihatini, yang kelima ada Indi Ilmiati, yang keenam ada Okhlis Satun Hasana, yang ketujuh ada Mifnatri Oktaviani, yang kedelapan ada Rizky Endah, yang kesembilan ada Saila Zivana. Berikut pengertian atau definisi dari diare. Diare adalah kondisi di mana terjadi frekuensi defekasi yang tidak biasa atau lebih dari 3 kali sehari. Juga perubahan dalam jumlah dan konsistensi atau feses cair. Hal ini biasanya berkaitan dengan dorongan rasa tak nyaman pada area perineal. Inkontinensia atau kombinasi dari faktor ini. 3 faktor ini yang menentukan keparahannya yaitu sekresi intestinal, perubahan penyerapan mukosa, dan peningkatan mortalitas. Diare dapat dibedakan menjadi 2, ada akut dan kronis. Diare diklasifikasikan sebagai tinggi volume, rendah volume, sekresi, ostomik, atau campuran. Diare dapat disebabkan oleh pengobatan tertentu, pemberian makan melalui selang, kelainan metabolik dan endokrin, serta infeksi virus atau bakteri. Selanjutnya ada etiologi atau penyebab diare. Menurut Kemenkes RI 2010, penyebab diare secara klinis dapat dikelompokkan menjadi 6 golongan, yaitu infeksi disebabkan oleh bakteri, virus, atau infestasi parasit, malabsorpsi, alergi, keracunan, imunodefisiensi, dan sebab-sebab lainnya. Etiologi terdiri dari 2 infeksi, yaitu penyebabnya yang pertama diare efeksi dan yang kedua diare non-efeksi. Berikut tanda dan gejala atau manifestasi klinis, yaitu peningkatan frekuensi dan kandungan cairan dalam feses, kram abdomen, distensi, bising usus, borborigmus, anoreksia, dan rasa haus. Kontraksi spasmodik yang sakit dari anus dan mengejan tak efektif atau tanesmus mungkin terjadi setiap kali defekasi. Selanjutnya, sifat dan awitannya dapat eksplosif dan bertahap. Gejala yang berkaitan adalah dehidrasi dan kelemahan. Feses yang banyak mengandung air menandakan penyakit usus halus. Selanjutnya ada patofisiologi. Diare dapat disebabkan oleh beberapa penyakit antara lain diare sekretorik, diare osmotik, malabsorpsi asam empedu dan lemak, defek sistem pertukaran anion, diare inflamasi, diare infeksi. Berikutnya ada komplikasi pada diare. Yang pertama ada dehidrasi, yang kedua renjatan hipovolemik, yang ketiga hipokalemia atau gejala meteorismus, hipotoni otot, lemah, baradikardia. Yang keempat ada hipoglikemia. Yang kelima ada introtransisi sekunder akibat kerusakan film mukosa usus dan defisiensi enzim laktase. Yang keenam, kejang terjadi pada dehidrasi hipertonik. Yang ketujuh, malnutrisi energi protein akibat muntah dan diare jika lama atau kronik. Berikut tindakan medis terbagi menjadi 2, yaitu farmakologi dan non-farmakologi. Untuk diagnosa, untuk data pengkajian menurut data pengkajian berdasarkan teori,
Yang pertama ada tanpa dehidrasi dan yang kedua dehidrasi ringan atau sedang. Yang tanpa dehidrasi, yang pertama keadaan umum baik sadar. Yang kedua mata normal, air mata ada, mulut dan lidah basah, rasa haus, minum biasa tidak haus, turgor kulit kembali cepat. Hasil pemeriksaan tanpa dehidrasi. Untuk yang dehidrasi ringan, yang pertama keadaan umum gelisah atau rewel, mata cekung, air mata tidak ada, mulut dan lidah kering, rasa haus ingin minum banyak. Untuk turgor kulit kembali lambat, hasil pemeriksaan dehidrasi ringan atau sedang. Selanjutnya, intervensi keperawatan berdasarkan diagnosa yang ditetapkan. Diare berhubungan dengan parasit, psikologis, proses infeksi, inflamasi, iritasi, malabsorpsi. Kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif, kegagalan mekanisme regulasi, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, kerusakan integritas kulit, disfungsi motilitas gastrointestinal, dan gangguan rasa nyaman. Untuk kesimpulannya, diare adalah buang air besar atau BAB yang tidak normal atau 100-200 cc per jam tinja. Berbentuk tinja cair disertai lendir atau darah atau lendir saja. Frekuensi lebih dari 3 kali. Perlu penanganan tepat untuk mencegah diare. Pencegahan diare bisa dilakukan dengan mengusahakan lingkungan yang bersih dan sehat. Contohnya seperti usahakan untuk selalu mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Usahakan pula menjaga kebersihan alat-alat makan. Sebaiknya juga menjaga air yang diminum memenuhi kebutuhan sanitasi standar di lingkungan tempat tinggal. Air yang dimasak benar-benar mendidih, bersih dan tidak berbau, tidak berwarna dan tidak berasa. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.